Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, sahabat jiwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang manusia dan sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Khalik, pasti ada tujuan dan maksud kenapa Allah menciptakan kita. Salah satu diantaranya Allah berfirman di Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kesampingkan bangsa jin, kita fokus pada diri kita sebagai seorang manusia. Apa yang Allah inginkan dari diri kita? Allah ingin kita beribadah dan mengibadahi Allah sebagai Khaliknya kita. Maka setelah syahadatnya kita dalam rukun Islam, ada sebuah kewajiban yang Allah berikan kepada kita yang disebut dengan kalimat salat. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat ketiga, Allah sampaikan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau kita ingin jadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah, syaratnya sederhana. Satu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kita mengerjakan sholat dengan keimanan kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan keimanan maka akan menjadi amal soleh dan kebaikan buat kita semuanya. Kalau sudah fokus pada amal soleh dan kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah pasti akan mudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, sahabat jiwa semuanya, pengen masuk surga apa masuk neraka? Nah, kalau kita ngelihat diri kita nih ya, dan harus jujur, kira-kira nih masuk surganya secara langsung atau masuk surga tapi transit? Itu sebuah refleksi diri sebetulnya. Kalau kita mau jujur, sebetulnya besar kemungkinan kita akan masuk surga tapi transit dulu. Di mana tempat transitnya? Dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Amal soleh kita terkhusus sholat tidak akan pernah bisa cukup membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak dari kita yang sholat pikirannya masih kemana-mana. Betul apa benar? Betul. Kita buka surat keempat, surat An-Nisa ayat 43. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Kata Allah, hei Ridho Febri, hei hamba-hambaku yang ngakunya beriman, jangan kamu kerjakan sholat sedangkan kamu tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kamu baca di dalam sholat. Sehingga sholatmu terkesan seperti orang yang sedang mabuk. Apa bentuk konkretnya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Nah, akhirnya apa? Akhirnya semakin membuat hati kita berat betul. Berat untuk mengerjakan sholat. Akhirnya sholatnya kita lepaskan perlahan demi perlahan. Karena apa? Karena banyak dari kita yang menganggap sholat itu beban. Yang namanya beban itu kan selalu berat. Saya pegang mic, kalau dipegang berjam-jam, ini tangan saya jadi pegel. Maka jangan pernah menjadikan sholat itu sebagai beban. Kalau kita ingin terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Artinya, kenapa kita banyak di antara kita di luaran sono yang akhirnya meninggalkan sholat?
Karena banyak dari kita yang menganggap sholat itu sebagai sebuah beban, sebuah kewajiban. Ketika sudah azan, ya ampun perasaan tadi itu baru aja zuhur. Tapi kenapa sekarang sudah sholat asar? Baru aja asar, tapi tiba-tiba kenapa sudah jadi sholat maghrib dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita menjadikan sholat itu sebagai beban agar tidak malas dan tidak berat dilakukan dan dilaksanakan oleh kita. Yang kedua, kenapa banyak orang yang malas mengerjakan sholat? Karena terlalu cinta dunia. Banyak orang-orang yang kerja gelap ketemu gelap ya, sampai akhirnya menyampingkan dan meninggalkan ibadah utamanya yang menjadi pembeda antara muslim, beriman dan juga kafir, yaitu ibadah sholatnya. Maka boleh kita mengejar dunia karena hidup kita butuh dunia, tapi jangan lupakan apa yang menjadi kewajiban utama kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Bahkan dalam sholat kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Coba lihat hati kita raba para sahabat jiwa semuanya. Betulkah kita mengerjakan sholat ini dengan niat-niat yang benar cari ridha Allah, atau justru malah hanya ingin mendapatkan dunia makanya kita sholat? Salah. Jangan sampai kita sibuk dan capek mengejar dunia tapi lupa kepada sang pemberi dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang membuat kita merasa berat dalam mengerjakan sholat? Jawabannya sederhana, banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu akhirnya membuat hitam hati kita. Teman-teman semuanya, maaf banget, siapa yang ngasih hidup kita? Siapa yang ngasih nafas kita dengan normal? Siapa yang ngasih kita gaji, uang, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, ya. Bahkan kita punya pasangan, kita punya anak, kita punya keluarga, punya orang tua. Siapa yang memberikan itu? Allah. Lantas pertanyaannya, Allah sudah menghujani kita dengan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Pertanyaan sederhana, balasan apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah bangun di tengah malam, kemudian ada dialog dengan ibunda Sayyidatina Aisyah. Aisyah itu pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapain sih kamu tuh capek-capek malam berdiri kaki sampai bengkak, padahal engkau sudah diampuni semua dosa-dosanya, engkau sudah dimaafkan segala kesalahannya, bahkan engkau adalah nabi dan rasul yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab dari Rasulullah Muhammad SAW? Ya Aisyah, salahkah aku kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sholat itu bukanlah beban. Sholat itu harus kita utamakan daripada dunia yang kita kerjakan. Sholat itu pun bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Karena setiap sholat yang kita kerjakan atas dasar kesadaran bahwa inilah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya gak ngerasa berat. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada masalah yang kita cari siapa? Allah. Allah katakan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat sebagai penolongmu. Tahan-tahan diri dulu. Jangan membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Ambil wudhu dulu. Tenangkan hatimu. Sujud kepadaku. Dan curhat semuanya kepadaku. Maka sahabat jiwa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kenapa kita nggak sholat? Bukan karena kita capek. Bukan karena kita nggak punya waktu. Bukan karena kita lelah dengan semua aktivitas dalam setiap pekerjaan kita. Bukan karena itu. Jawabannya sederhana. Sebetulnya kita nggak sholat itu karena Allah lagi nggak mau ketemu kita sama sekali. Harusnya sedih kita. Sebagai seorang hamba, contohnya sebagai seorang anak, orang tua kita nggak mau ketemu sama kita, ya Allah, sedihnya luar biasa. Kita sering berpikir, apa salah saya? Kok orang tua saya nggak menemui saya? Bayangkan Allah, pemilik alam semesta yang memberikan kehidupan bagi kita, memberikan rizki, memberikan orang tua, memberikan anak, memberikan pasangan dalam hidup kita, ternyata gak mau ketemu kita sehingga kita malas dan enggan untuk mengerjakan sholat.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada bimbingan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Malam ini kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga seorang tamu inspiratif. Guru kita yang nanti akan memberikan nasihatnya ada Ustadz Ridho Febri yang tadi juga sudah kita dengarkan tausiahnya, serta nanti akan ada Ustadz Muhammad Asad dan tamu inspiratif yang akan berbagi hikmah dari pengalaman hidupnya. Dalam tema kita malam ini, mengapa berat hatimu bersujud padanya? Tentunya tema ini kita pilih bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab atau 16 Januari 2026 kemarin. Dan malam hari ini berkaitan dengan tema tersebut kita juga telah mengundang seorang narasumber inspiratif. Beliau ini merupakan seorang artis, penyanyi dangdut, namun ia menemukan ketenangan dan juga kedamaian dalam melaksanakan sholat. Dan itulah yang membukakan pintu hidayah Allah kepadanya sehingga ia kini telah berhijrah memperdalam ilmu agama. Langsung saja saya panggilkan narasumber inspiratif kita malam hari ini sahabat, ialah Selvi Nafilah. Silahkan Teh Selvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Teteh setelah hijrah saat ini apa nih kesibukan Teh Selvi? Apakah masih sibuk di dunia musik atau mungkin ada kesibukan aktivitas lainnya? Alhamdulillah dalam waktu dekat Selvi lagi proses pembuatan video klip untuk lagu religi. Masya Allah. Jadi ada 2 lagu, insya Allah nanti senantiasa Allah mudahkan semuanya sehingga nanti bisa di launching dan insya Allah bisa menjadi manfaat untuk semua kaum muslimin di seluruh Indonesia. Masya Allah, berarti ini adalah album religi pertama Teteh atau keberapa Teh? Kalau religi yang pertama, tapi tahun kemarin Selvi sudah launching juga lagu untuk Hari Raya. Hari Raya Lebaran, tapi yang sekarang khusus untuk lagu religinya. Nanti kita tentunya akan membahas lebih dalam lagi tentang kisah dan juga pengalaman hidup dari Teh Selvi Nafilah, sahabat jiwa. Namun usai jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Renungan Jiwa dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sareng kita.